Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 6 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir yang asalnya ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 211. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfanu, kuburlah, al-qatla, orang-orang yang terbunuh, maksudnya di dalam medan perang, fi masari'ihim, pada tempat-tempat kematian mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Hadis ini menunjukkan bahwa tempat penguburan jenazah mati syahid dalam perang itu adalah di tempat di mana mereka wafat. Maka orang-orang yang perang Uhud, para syuhada Uhud dikubur di mana? Di medan Uhud. Para syuhada Badar ada beberapa orang, maka mereka dikubur juga di Badar. Semuanya dikuburkan di tempat di mana mereka wafat sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berpikir, kenapa kok disuruh dikuburkan di tempat mereka? Wallahu a'lam, Nabi tidak menjelaskan apa-apa. Tetapi secara tidak langsung ini satu kemuliaan. Kenapa? Karena ini mirip dengan jenazah para nabi. Para nabi itu di mana mereka mati, maka dikuburkan di tempat tersebut. Kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya coba cari hadisnya, mudah-mudahan ketemu, bahwasanya setiap nabi itu dikuburkan pada tempat yang di mana dia mati. Ma qabadallahu ta'ala nabiyan, tidaklah Allah itu mencabut nyawa seorang nabi illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fi, kecuali di tempat yang dia Allah suka bahwasanya dia dikubur padanya, atau maknanya di tempat yang Nabi itu suka bahwasanya dia dikubur pada tempat tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka orang-orang mati syahid ini berarti ada kemiripan dengan para nabi, dikubur di mana dia mati. Kemudian juga mungkin ini kaitannya dengan masalah perintah untuk mempercepat penguburan jenazah juga. Kalau jenazah ini mati di medan perang kemudian dibawa pulang ke rumah, nah ini perjalanan ke rumah ini kan perjalanan yang jauh. Apalagi zaman dulu perangnya biasanya di tempat-tempat yang jauh, melakukan safar yang jauh. Sementara perjalanan waktu itu pakai onta, belum ada pesawat terbang dan sebagainya. Nah, ini berarti menghalangi disegerakannya penguburan jenazah. Nah, mungkin dari sisi ini kemudian disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikuburkan di tempat mereka wafat. Hadis 212. Adni, dekatkanlah al-yatima, anak yatim, minka, kepada engkau. Wa altifhu, dan lembutlah kepada dia. Wamsah bi ra'sihi, dan usaplah kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika, dan berilah makan kepadanya sebagian dari makananmu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut, yulayyinu, membikin lembut, qalbaka, hatimu, wa yudriku, dan menyebabkan dapat atau menyebabkan mendapatkan hajataka, hajatmu. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyayangi anak yatim.
Yang disebut anak yatim adalah man mata abuhu, anak yang kematian bapaknya, itu namanya anak yatim. Kalau kematian ibunya tidak disebut yatim, karena yang menafkahi anak adalah bapak. Dan yatim itu hanya sampai masa ihtilam. Kalau sudah balik, sudah ihtilam, maka sudah tidak disebut yatim lagi. Jadi misalnya bapaknya mati, anak itu usia 9 tahun, baik, itu belum balik, berarti dia yatim. Tapi nanti sudah usia 15 tahun, atau sudah keluar bulu kemaluannya, atau sudah mimpi basah, atau sudah keluar jenggot menurut sebagian ulama, maka berarti apa? Sudah bukan yatim lagi. Karena yatim itu batasannya sampai sudah mimpi basah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yutma ba'dah tilamin, sudah tidak ada yatim lagi setelah mimpi basah atau tanda-tanda balik yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menyuruh kita untuk melakukan 4 perkara kepada anak yatim. 1. Mendekatkan kepada kita, lembut kepadanya, mengusap kepalanya, memberi makan kepadanya. Nah, 4 perintah ini sebisa mungkin kita lakukan meskipun hanya seumur hidup 1 kali. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah saya membaca 1 hadis kecuali saya pasti melakukannya. Nah, ini coba kita kalau belum melakukan, kita lakukan. Mana ada anak yatim, dipegang kepalanya, dikasih makan. Bagaimana cara mengusap kepalanya? Tidak ada aturan khusus. Adapun hadis yang mengatakan kalau anak yatim itu ngusapnya dari belakang ke depan, kemudian kalau tidak yatim diusapnya dari depan ke belakang, itu hadisnya palsu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Disebutkan dalam hadis tersebut, imsah ra'sal yatim hakadha, usaplah kepala anak yatim seperti ini, ila muqaddami ra'sih, dari belakang, dari depan ke belakang. Dari belakang ke depan. Wa man lahu abun, adapun yang punya bapak yaitu tidak yatim, hakadha ila muakhari ra'sih, diusap dari depan ke belakang. Nah, ini hadisnya riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, tetapi derajatnya apa? Maudhu atau palsu. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita melakukan 4 perkara ini, maka Nabi katakan faedahnya adalah hati jadi lembut, kemudian hajat-hajat kita jadi terpenuhi. Jadi untuk bisa mendapatkan hajat-hajat kita, apapun hajat, baik itu dalam bab agama maupun dalam bab dunia, maka salah satu caranya adalah memberi makan kepada anak yatim dan mengusap kepalanya, berbuat lembut kepadanya. Apakah ada cara lain? Karena mungkin kita cari anak yatim nggak ngerti di mana ada anak yatim. Ada cara lain untuk mendapatkan hajat-hajat kita. Dalam hadis yang lain misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya kita mendapatkan hajat bagaimana. Nah, ini sudah saya tampilkan hadisnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah pun juga akan membantu hajatnya. Jadi kita punya hajat belum terlaksana. Nah, begitu ada orang punya hajat, kita segera membantu. Itu menyebabkan Allah akan membantu hajat kita juga. Karena itu ringkasnya al-jaza' min jinsil amal. Amalan kita bagaimana, Allah akan berikan balasan yang setimpal, yang serupa. Kita suka membantu orang, maka Allah nanti juga akan sering membantu apa? Kesulitan-kesulitan kita. Karena itu kalau ada kesempatan membantu orang, sangat bagus kita untuk melakukan kesempatan tersebut. Karena tidak setiap saat ada orang itu membutuhkan bantuan kita. Contoh misalnya tadi siang, saya tadi hampir izin ngajar dari sini, Pak. Karena naik mobil pas waktu asar macet di tengah jalan. Dan saya nggak paham mobil, saya gur mancal tok. Ini macet pripun mboten ngerti nih. Akhirnya saya coba-coba nggak bisa, telepon teman saya, datang dia. Nah, ternyata ada satu kabel yang lepas, tapi dia juga nggak ngerti dipasang di mana ini. Akhirnya karena macetnya di pinggir jalan, di pinggir masjid, kita sholat dulu, sholat asar. Kemudian setelah sholat asar ditanya sama tukang parkir masjid, ada apa mas? Ini macet pak. Nah, ternyata dia paham mobil. Begitu melihat ada kabel ini, dia mengatakan, oh ini tempatnya di sini, langsung dirogoh, langsung nemu tempatnya pak.
Nah, begitu dimasukkan udah langsung nyala, masya Allah. Nah, ini orang semangat membantu kebutuhan orang ini sangat bagus sekali. Jadi begitu dia mendengar ini mobilnya macet, langsung dia bangkit dari tempatnya, padahal beliau hanya tukang parkir di masjid tersebut, tiba-tiba langsung mencari tahu di mana ada yang perlu untuk dia bantu. Masya Allah, ini sesuatu yang bagus ya, sikap yang baik bagi kita untuk menirunya. Kita lanjutkan 213. Udnu, mendekatlah, ya bunayya, wahai anakku, fasammillaha, maka bacalah bismillah, wakul, dan makanlah, biyaminika, dengan tangan kananmu, wakul, dan makanlah, mimma yalika, dari apa yang dekat denganmu. Hadis ini menunjukkan adab-adab makan ada 3. 1. Membaca bismillah. 2. Makan dengan tangan kanan. 3. Makan yang dekat di depan kita kalau kita itu makannya jamaah. Apakah hukum membaca bismillah ini wajib atau sunnah? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan membaca bismillah wajib. Sebagian lagi mengatakan sunnah. Bagi kita tidak usah peduli mau wajib mau sunnah, yang penting diperintah oleh Rasulullah SAW. Selesai masalah. Diperselisihkan juga oleh para ulama cara baca bismillahnya bagaimana. Apakah hanya bismillah saja ataukah bismillahirrahmanirrahim? Yang saya tahu Imam Nawawi dan yang lain-lain ulama mazhab Syafi'i berpendapat bismillah sudah cukup, tetapi kalau ditambah ar-rahmanir-rahim lebih sempurna. Tetapi guru-guru saya mengatakan sebelum makan itu yang sesuai sunnah hanyalah bismillah, tidak ada tambahan ar-rahmanir-rahim. Adapun Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya, itu hadisnya hadis yang dhaif. Sehingga guru-guru kami menghasung untuk membaca bismillah titik, tanpa titik nggih. Bismillah dimakan, nggih. Jangan bismillah titik, nggih. Nah, sekarang saya tampilkan dalilnya bahwasanya Nabi sebelum makan hanya bismillah, tidak ada ar-rahmanir-rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza qurriba, apabila didekatkan ilaihi kepada beliau ta'amun, makanan, qala, beliau mengucapkan bismillah, tidak pakai ar-rahmanir-rahim. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih hadisnya, sehingga kita lakukan yang sahih saja. Kemudian makan dengan tangan kanan, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Kalau berpendapat wajib berarti makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Kalau berpendapat sunnah berarti makan dengan tangan kiri hukumnya hanya makruh. Nah, bagi kita tidak usah peduli mau makruh mau haram, yang penting diperintah Nabi makan dengan tangan kanan, hendaklah kita makan dengan tangan kanan. Karena setan makannya dengan tangan kiri. Apakah kita mau kita sama dengan setan? Nah, pasti kita nggak mau. Karena itu nggak usah peduli mau haram mau makruh, pokoknya tidak usah dilakukan. Demikian juga ini ya, makan dari apa yang dekat dengan kita, apakah wajib ataukah sunnah. Memang para ulama ada yang punya kaidah begini. Larangan kalau berkaitan dengan adab maka hukumnya hanya makruh. Berarti perintah kalau berkaitan dengan adab hukumnya juga hanya sunnah. Nah, ini semuanya kan adab ini. Mau makan bismillah dulu, ini adab. Makan dengan tangan kanan, ini ada adab. Ya. Makan yang dekat dengan kita supaya tidak kelihatan rakus, nah, itu juga adab. Nah, berarti larangan-larangannya di sini bersifat makruh. Nah, itu kan kaidah. Dan kaidah itu tidak selalu terpakai seperti itu dalam setiap saat. Kadang kaidah itu terpakai, kadang juga kaidah itu tidak terpakai dalam masalah yang lain. Nah, sehingga kaidah-kaidah seperti itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujjah inti, tidak bisa. Yang penting Nabi perintah kita lakukan, Nabi larang tinggalkan, selesai. Kita lanjutkan 214. Adna ahlin nari, paling rendahnya ahli neraka, adzaban, siksanya, adalah yang ta'ilu, orang yang bersandal, bina'laini, dengan 2 sandal, maksudnya kanan dan kiri, min narin, dari api, yaghli, yang mendidih, dimaghuhu, otaknya, min hararati,
dari sebab panasnya na'laihi, kedua sandalnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa siksa neraka bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, ringkasnya yang paling ringan siksanya itu adalah yang dibakar hanya bagian kakinya saja. Itu pun dengan menggunakan sandal, dia pakai ya, dia berdiri di atasnya. Nah, kemudian di kepalanya ini sudah mendidih otaknya ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan yang dimaksud di sini adalah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana tempat Abu Thalib besok. Dan ini hadis merupakan jawaban bagi Abbas. Abbas itu paman Nabi yang lain. Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, pamanmu Abu Thalib yang membela kamu ketika dakwah kamu dulu, tapi dia kafir. Apakah kamu memberikan manfaat kepadanya besok di hari kiamat?" Maka beliau mengatakan, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah." Barangkali akan bermanfaat kepadanya syafaatku pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdhahim minan nar. Maka dia diletakkan pada bagian paling tinggi dari neraka. Berarti paling ringan siksanya, karena paling bawah orang-orang munafik yang ada di situ itu paling dahsyat siksanya. Ya blughu ka'baihi, yang sampai kepada kedua mata kakinya. Ka'bun itu tumit ya, bukan mata kaki. Yang sampai kepada kedua tumitnya. Yaghli minhu ummu dimaghihi, tetapi mendidih dengan sebabnya otaknya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Hadis 215. Adimu, selalulah al-hajja, melakukan haji, wal umrah, dan umrah. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, yang fiyani, menafikan, meniadakan, al-faqra, fakir, wadzunuba, dan dosa-dosa. Kama, sebagaimana, yang fi, meniadakan, al-kiru, alat tukang pandai besi, khabatha, kotoran, al-hadidi, besi atau tayengnya besi. Hadis riwayat Daraqutni sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengulang-ulang ibadah haji dan umrah. Jadi yang sudah haji, meskipun haji yang wajib hanya satu kali, disunnahkan untuk haji lagi. Yang sudah umrah disunnahkan untuk umrah lagi. Fungsinya dua, menghilangkan fakir dan menghilangkan dosa-dosa. Jadi fungsinya ada fungsi dunia dan fungsi agama. Fakirnya lenyap, dosanya lenyap. Maka hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa nafkah yang kita keluarkan untuk haji atau umrah itu akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ini ayat yang harus kita sering membacanya supaya kita semakin yakin terhadap janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah menggantinya. Surah Saba ayat 39. Kemudian fungsi yang kedua, menghilangkan dosa. Sebagaimana hadis yang sudah populer sering kita baca, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah kepada umrah berikutnya menghapus dosa-dosa antara keduanya. Misalnya kita pernah umrah tahun 2000, kemudian 10 tahun berikutnya umrah lagi 2010. Nah, dosa-dosa 10 tahun itu semuanya digugurkan oleh Allah. Jadi fadilahnya kan besar sekali, Pak. Karena itu kalau bisa umrah lagi, umrah lagi. Kalau tidak bisa, yang penting niat. Okay? Niat sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya disebutkan umrah. Adapun haji, apakah ada dalilnya? Ada, selain hadis yang tadi ya. Ibilul haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tarfa'u, tidaklah mengangkat kaki, ibilul haji rijlan, onta-ontanya orang haji,
wala tad'u yadan, dan tidak pula dia meletakkan tangannya, illa kataballahu ta'ala lahu biha hasanatan, kecuali dicatat oleh Allah satu pahala. Au maha anhu sayyi'ah, atau Allah gugurkan darinya satu dosa. Au rafa'ahu biha darajah, atau Allah meninggikan dengannya satu derajat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini kalau pakai onta, Pak. Nah, kalau pakai pesawat ngitungnya pripun, jangan tanya saya. Ini masalah pahala Allah yang paham. Tapi intinya menunjukkan bahwa perjalanan dari rumah kita menuju haji itu mendapatkan fadilah ini. Dicatat pahala, atau digugurkan dosa, atau ditinggikan derajat kita. 216. Idza ataqallahu, apabila Allah berikan kepada engkau malan harta, falyura, maka hendaklah terlihat, alaika, terhadap dirimu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yuhibbu, suka, ayyura, bahwasanya dia melihat, atharahu, bekasnya, yaitu bekas harta tadi, ala abdihi, pada hambanya, hasanan, dalam keadaan bagus. Wala yuhibbu, Allah tidak menyukai, al-bu'sa, menampakkan kefakiran, walat taba'usa, tidak pula menampak-nampakkan kefakiran. Kalau bu'sa itu menampakkan kefakiran, kalau taba'us itu lebih dahsyat lagi, berarti apa? Menampak-nampakkan kefakiran. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita diberi nikmat oleh Allah, maka hendaklah kondisi kita sesuai nikmat tersebut. Artinya tidak pantas seseorang yang misalnya dulunya miskin, bajunya jelek, kemudian setelah dia dapat kerjaan yang bagus, hasilnya banyak, bajunya masih jelek compang-camping. Ini enggak pantas begitu. Mestinya sesuai dengan penambahan rezeki dia, maka sesuai juga dengan kondisi zahir dia. Karena Allah suka kalau melihat hambanya ini dikasih nikmat, ada bekasnya nikmat itu pada dirinya, pada bajunya, pada rumahnya, pada kendaraannya misalnya, sehingga orang tidak merasa kasihan terus melihat orang itu. Dulu kalau orang melihat kita kasihan, kenapa? Bajunya compang-camping. Nah, sampai sekarang padahal duit kita sudah banyak, masih bajunya tidak bagus. Kasihan orang lain, ya. Setiap melihat kita merasa iba. Nah, membuat orang merasa iba, nggak boleh kayak begitu. Nah, sehingga harus diubah kondisinya. Jangan menyukai menampak-nampakkan kemiskinan. Tentu saja hadis ini tidak bertentangan dengan hasungan kita untuk badzadah. Al-badzadzatu minal iman. Badzadah itu termasuk iman. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Badzadah itu bagaimana? Badzadah itu orang gaya. Jadi bajunya tidak terlalu bagus-bagus. Nah, ini tidak bertentangan dengan ini. Karena maksudnya di sini adalah orang yang tawadhu, yaitu orang yang bajunya sedang-sedang biasa saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal. Ya, baju yang cukup lah untuk keperluan dia. Misalnya kita pakai baju yang harga 50.000, sudah cukup, maksudnya tidak panas, ya sudah. Ternyata 50.000 panas, baik. Baju yang 100.000 sudah cukup, nggak panas, sudah nyaman, ya sudah. Nggak usah perlu yang mahal-mahal, yang baju 1 juta dan sebagainya. Apalagi yang merek-merek sangat terkenal, setiap orang melihat merek ini pasti mengetahui harganya tinggi. Nah, supaya terkenal bajunya selalu mahal. Nah, tidak begitu. Itu yang dimaksud badzadah. Sehingga tidak dipertentangkan antara hadis ini dengan hadis tersebut. Kita lanjutkan 217. Idza ataqallahu, apabila Allah memberikan kepada engkau malan harta, lam tas'alhu, yang kamu tidak minta terhadap harta itu, walam tashrah, dan kamu tidak rakus ilaihi, kepada harta itu, nafsuka, dirimu, ya, dirimu tidak rakus kepada harta itu, faqbalhu, maka terimalah harta itu. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, huwa, harta itu adalah rizqun, satu rizki, saqahullahu ilaika, yang Allah menggiringnya kepada engkau, yang Allah mengirimnya kepada engkau. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini maksudnya adalah kalau ada harta datang kepada kita, misalnya orang memberi kita, nah itu paling bagus tidak ditolak, tetapi apa? Faqbalhu, diterima. Yang penting apa? Yang penting dua. Satu, lam tas'al, kita tidak minta. Yang kedua, lam tashrah, kita tidak rakus atau tidak mengharap kepadanya. Karena itu jangan mengharap pemberian orang.
Jangan rakus terhadap harta orang, jangan minta harta orang, tapi ketika dikasih maka jangan menolak. Menolak itu tidak bagus. Kenapa? Menerima hadiah itu sunnah Nabi, yang pertama. Yang kedua, menerima hadiah itu menyenangkan orang yang memberi, menyebabkan saling cinta antar kaum muslimin, tahadu tahabbu, nah, sehingga diterima. Kalau kita tidak butuh gimana? Atau kita tidak mau, misalnya yang diberikan kepada kita itu sesuatu yang kita tidak doyan memakannya, misalnya terlalu amis, kita nggak suka amis, tetaplah diterima. Tidak usah mengatakan saya tidak usah saja, saya tidak suka amis, nggak usah begitu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu terima itu kamu bisa makan, bisa juga kamu sedekahkan, maka kita dapat pahala. Ma'atakallahu min hadzal mal, apapun yang Allah datangkan kepada engkau dari harta dunia ini, min ghairi mas'alatin, tanpa kamu minta, wala israfin, tanpa berharap-harap. Ini dua catatan ya. Minta tidak, berharap tidak. Ini yang harus dijaga hati kita. Tidak berharap, tidak minta. Fakhudhu, maka silahkan ambil. Fatamawalhu, maka milikilah atau gunakanlah. Au tasaddaq bihi, atau sedekahkanlah. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, maka menerima itu fadilahnya banyak. Pertama, sesuai sunnah Nabi. Kedua, menyenangkan hati orang yang memberi. Ketiga, menyebabkan saling cinta antar sesama kaum muslimin, karena tahadu tahabu, saling menghargai, saling cinta. Yang keempat, kita bisa sedekah dapat pahala juga. Nah, banyak sekali fadilahnya. Karena itu saya tidak setuju menolak hadiah, enggak setuju. Meskipun hadiah dari misalnya mengajar dan sebagainya tetap saja diterima. Meskipun saya tahu ada ulama-ulama yang tidak mau menerima hadiah sama sekali dari muridnya. Imam Ahmad itu terkenal, apapun hadiah dari muridnya tidak mau. Beliau pernah beberapa hari tidak ngajar, maka muridnya mencari di mana Imam Ahmad yang enggak hadir. Ternyata beliau sembunyi di gua. Ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, kenapa tidak ngajar? Baju saya cuma satu, saya jemur dicuri orang. Nah, nggak bisa keluar, Pak. Imam Ahmad nih. Maka muridnya mengatakan, wahai Imam, keluarlah, saya kasih baju, kita butuh ilmu panjenengan. Maka beliau mengatakan, kalau gratis saya tidak mau. Baiklah wahai Imam, bayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya dikasih baju, bayar. Tapi karena Imam Ahmad tidak punya duit, maka bayarnya dengan cara jasa, ya. Suruh nuliskan kitab tertentu. Nah, zaman dulu kan belum ada fotokopi. Nah, kitab itu disalin, ditulis. Nah, ini bayarannya seperti itu. Itu Imam Ahmad. Nah, tapi kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti saya mengatakan Imam Ahmad jelek, bukan ya. Pasti beliau punya dasar juga. Tapi maksudnya mari kita lakukan apa yang dilakukan Nabi. Kana yaqbalul hadiyah. Nabi itu menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan juga membalas hadiah tersebut. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, membalas hadiah ini bisa dengan hadiah yang semisal, bisa juga minimal dengan doa. Jazakumullahu khairan. 218. Idza ta'ta, apabila engkau itu membeli ta'aman, suatu makanan, fala tabi'hu, maka janganlah kamu menjualnya, hatta sehingga tastawfiyahu, kamu itu memegangnya atau menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya barang yang kita beli tidak boleh kita jual lagi kecuali barang itu sudah kita kuasai, sudah ada di tangan kita. Kalau masih dalam perjalanan jangan dijual dulu. Kenapa? Masih ada gharar, ada spekulasi. Bisa jadi barang itu tidak sampai ke tangan kita, ternyata di tengah perjalanan dicuri orang misalnya, atau di tengah perjalanan ternyata rusak atau ternyata sampai tujuan barang yang kita harapkan tidak sesuai yang dipesan, sehingga ketika dijual lagi orang yang membeli dari kita merasa tertipu. Nah, ini banyak masalah. Karena itu barang kalau sudah sampai, sudah kita tahu, sudah menjadi milik kita, baru silahkan untuk dijual lagi. Itu maksudnya. Nah, maka larangan di sini sebabnya apa? Ini karena mengandung spekulasi atau mengandung jahalah, ketidakjelasan. Barangnya apa tidak jelas, belum begitu jelas. Dan larangan-larangan dalam jual beli itu ringkasnya sebabnya paling banyak ada 3 macam. Pertama, disebabkan karena riba, maka menjadi haram. Yang kedua, disebabkan karena gharar, spekulasi atau ketidakjelasan tadi, maka menjadi haram. Yang ketiga, disebabkan karena kezaliman, baik dari penjual atau dari pembeli. Nah, semua jual beli yang mengandung salah satu dari 3 sebab ini menyebabkan apa? Hukumnya haram.
219. Idzabtalallah, apabila Allah menguji al-abdal muslim, hamba yang muslim, bibalain, dengan satu bala ujian, fi jasadihi, pada tubuhnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, uktub, tulislah wahai malaikat, lahu, bagi dia, salihah amalihi, amalan-amalan solehnya. Fa in syafahu, maka jika Allah menyembuhkannya, ghassalahu, Allah pun mencucinya, wa tahharahu, dan Allah mensucikannya, maksudnya dari dosa-dosa. Wa in qabadahu, dan apabila Allah mencabut nyawanya, ghafara lahu, Allah mengampuninya, wa rahimahu, dan Allah merahmatinya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan untungnya menjadi orang muslim. Kenapa? Karena sakit atau sehat tetap mendapatkan kebaikan. Mendapatkan sehat dia bersyukur, alhamdulillah, dapat pahala. Mendapatkan sakit dia sabar, dapat pahala. Amal soleh yang biasa dilakukan tetap dicatat, meskipun dalam kondisi sakit dia tinggalkan. Biasanya tahajud, gara-gara sakit tidak tahajud, pahala tetap dicatat oleh malaikat. Sembuh atau mati tetap bagus. Kalau sembuh berarti sembuh dalam kondisi bersih dari dosa-dosa. Kalau mati karena sudah dosa-dosanya sudah dibersihkan dengan sebab sakit tadi, maka dapat ampunan dan rahmat. Nah, karena itu saya meyakini orang yang mati dalam kondisi sudah sakit dulu sebelum matinya, ini salah satu tanda husnul khatimah. Karena itu saudara-saudara kita yang sakit, habis itu mati, kemudian kita mensolatkan jenazahnya, kita husnudzon bahwasanya mereka sudah mendapatkan apa? Husnul khatimah. Berdasarkan hadis ini, wa in qabadahu, kalau Allah cabut nyawanya, Allah sudah ampuni dia dan Allah sudah rahmati. Berarti matinya mati husnul khatimah. Meskipun kita tidak usah berdoa ya Allah, kalau saya mati maka sakitkanlah saya dulu berhari-hari, enggak usah berdoa begitu. Yang penting kita minta husnul khatimah saja. Mau dengan cara apa terserah dari Allah Subhanahu wa taala. 220. Idza abradtum, kalau kalian itu mengutus ilayya, kepada saya, baridan, seorang utusan pembawa surat, fab'atsuhu, maka kirimlah dia itu, hasanal wajhi, yang bagus wajahnya, hasanal ismi, yang bagus namanya. Hadis riwayat Bazzar. Kenapa disuruh untuk mengutus orang yang bagus wajahnya dan bagus namanya? Ini karena tafaulan. Tafaulan itu mengharap kebaikan dari sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita dengar. Namamu siapa? Nama saya Najiyah. Najiyah itu penyelamat. Nah, kita berharap keselamatan. Itu namanya tafaulan. Maka ada satu kisah, meskipun saya jujur derajat hadisnya dhaif, tetapi isinya sesuai dengan hadis yang kita baca ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini bertanya, may yuballighu ibilana hadhihi, siapa yang bisa membawa onta-onta kita ini? Maka ada orang mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi tanya, namamu siapa? Disebut fulan. Maka Nabi mengatakan, silahkan duduk. Jadi Nabi tidak suka dengan apa? Nama yang dia sebutkan itu. Kemudian orang lain datang mengatakan, maka Rasulullah bertanya, mas muka, siapa namamu? Dijawab fulan. Maka Nabi katakan, duduk, silahkan duduk. Beliau tidak menghendaki nama tersebut. Kemudian orang lain datang, kemudian Nabi bertanya, siapa namamu? Dia mengatakan, nama saya Najiyah. Najiyah, orang yang selamat. Maka Nabi mengatakan, antalaha, kamulah yang berhak menggiring unta-unta saya, fasukha, maka silahkan dibawa sana. Nah, maka ini tafaulan ya, dia namanya selamat, maka insya Allah membawa unta juga apa? Menyebabkan selamat. Untanya tidak ada yang minggat dan sebagainya. Maka untuk kita yang punya anak, hendaklah dikasih nama-nama yang bagus. Tidak usah bingung kasih nama, karena banyak orang kasih nama anak bingung. Terbukti masih sampai hari ini masih banyak orang yang tanya nama kepada saya. Ini anak saya sudah lahir, namanya Nopotat nih. Langsung gawe jenengan masa tekok kula nggih. Ente kok kula kayak kula mawon nggih. Nah, maka enggak usah bingung kasih nama. Udah dalam Quran tuh semuanya bagus-bagus itu. Yang penting jangan iblis, jangan setan, jangan jahanam nggih. Cari nama-nama yang bagus dalam Quran, semuanya bisa untuk nama, silahkan. Mukminun, enggak ada masalah.
qad aflaha, enggak ada masalah. Ini nama-nama yang bagus.